Assalamualaikum, hai semua. Kali ini Wilda Moms membuat curry puff atau pastel crispy berlapis. Langkah pertama kita akan membuat isian curry puff atau pastel crispy-nya. Di sini aku gunakan sedikit minyak untuk menumis bawang merah dan bawang putih. Ini 4 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih yang aku cincang kasar saja ya. Untuk resep lengkap nanti ada di box deskripsi. Dan juga untuk isian ini kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Nah, setelah tumisan bawangnya harum, kemudian kita masukkan isiannya. Di sini aku gunakan irisan wortel dan kentang. Untuk banyaknya sesuaikan saja ya. Ini kita aduk-aduk lalu beri air secukupnya. Kemudian bisa kita masukkan bumbu-bumbunya. Di sini aku pakai garam, penyedap rasa, lada bubuk dan kaldu bubuk. Boleh juga pakai bubuk kari jika ada. Dan juga bisa tambahkan bubuk cabai jika ingin terasa pedas. Karena ini untuk dinikmati anakku, jadi tidak aku buat pedas. Selanjutnya masukkan potongan sosis. Bisa juga potongan suiran ayam ya, sesuai selera saja. Nah, ini aku tambahkan sedikit gula pasir agar rasanya lebih pas. Kita icip rasa, sesuaikan dengan selera. Nah, kita masak ini hingga mengering agar isian pastelnya atau curry puffnya bisa awet. Setelah itu kita sisihkan dahulu. Selanjutnya kita akan buat adonan A. Bahannya yaitu 200 gram tepung terigu, kemudian setengah sendok teh garam, dan ini aku pakai 60 gram margarin. Kita aduk rata dengan ditambahkan kurang lebih 90 ml air. Kita tambahkan sedikit demi sedikit. Ini aku lanjutkan ulen dengan tangan saja agar lebih mudah mencampurnya. Kita uleni adonan ini hingga kalis. Uleni adonannya selama kurang lebih 5-10 menit ya, agar adonan tidak mudah robek ketika digilas. Nah, jika adonan dirasa sudah cukup kalis, tidak perlu sampai kalis elastis ya, kita bulatkan lalu tutup wadahnya dengan plastik wrap dan kita diamkan, bisa masukkan di kulkas kurang lebih 15 menit. Selanjutnya kita buat adonan B. Bahannya 100 gram tepung terigu protein tinggi dan 75 gram margarin atau butter. Ini langsung kita aduk rata hingga tercampur saja ya. Cukup diaduk-aduk saja dengan spatula hingga terigu dan margarinnya atau butternya menyatu. Setelah itu wadahnya akan kita tutup dengan plastik wrap atau boleh dengan lap atau serbet. Lalu kita akan diamkan di kulkas 15 menit. Selanjutnya adonan A dan adonan B yang sudah kita diamkan tadi kita keluarkan dari kulkas. Setelah itu masing-masing adonan kita bagi dua.
Lalu ambil satu bagian adonan A dan kita pipihkan. Untuk bagian tengah jangan terlalu pipih ya. Kemudian kita akan letakkan adonan B di atasnya dan kita bungkus, kita lipat seperti amplop. Kita pipihkan dahulu bagian sisi-sisinya. Untuk adonan A dan B yang satunya sama juga kita lakukan hal seperti tadi. Setelah itu kita akan diamkan adonannya kurang lebih 5-10 menit. Kita tutup plastik agar kelembabannya terjaga. Tahap selanjutnya kita akan gilas adonan dengan rolling pin. Setelah itu lipat adonan. Lalu kita pipihkan lagi. Nah, ini aku ganti menggunakan rolling pin yang lebih besar karena rolling pin yang tadi terlalu kecil. Setelah itu kita lipat kembali adonannya untuk yang kedua dan kita pipihkan lagi. Jika adonan agak lengket di rolling pin, bisa kita tabur sedikit tepung terigu dan kita pipihkan sampai ketebalan setengah sentimeter. Setelah itu adonan ini kita gulung. Lakukan hal yang sama pada adonan kedua. Setelah itu kita istirahatkan adonan dan tutup dengan plastik agar kelembabannya terjaga. Nah, setelah cukup kita istirahatkan kurang lebih 5 menit, lalu kita akan potong-potong adonan menggunakan benang. Kenapa menggunakan benang? Karena hasil potongan akan lebih rapi dan tetap bulat. Jika menggunakan pisau, tidak akan bisa rapi seperti ini. Potong adonan kurang lebih setebal 1 cm. Nah, ini hasil potongannya menghasilkan 20 potong. Selanjutnya, kita ambil satu potong adonan dan kita pipihkan dahulu dengan tangan sampai cukup pipih. Kemudian dengan bantuan rolling pin kita pipihkan bagian sisi-sisinya dan biarkan bagian tengah agak tebal. Setelah itu kita balik adonan dan beri isiannya. Lalu kita rekatkan bagian pinggir-pinggir adonan hingga benar-benar menempel dan kita bisa pilin bagian sisinya, sama seperti memilin pastel. Lakukan hal yang sama seperti tadi pada sisa adonan lainnya hingga selesai. Nah, setelah semuanya selesai, ini siap kita goreng atau bisa dimasukkan ke kulkas dahulu.
Nah, untuk menggorengnya, panaskan minyak pada wajan, lalu bisa langsung kita ceburkan beberapa curry puff atau pastelnya. Kita goreng hingga berwarna kecoklatan dan matang. Nah, ini dia hasil akhirnya. Curry puff atau pastel crispy-nya sangat renyah sekali dan tahan lama. Oke, sampai di sini dulu untuk resep kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kalian. Selamat mencoba ya. Wassalamualaikum.